Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rahmat Yasar Alifi. Untuk saat ini kita akan masuk ke pembelajaran FLSM dan VLSM. Sebelum kita masuk ke FLSM, FLSM ini adalah Fixed Length Subnet Mask atau pembagian subnetting jaringan, di mana pembagian jaringan ini di setiap subnetnya itu memiliki net mask yang sama. Sedangkan untuk VLSM itu adalah kebalikannya, di mana setiap subnetnya itu terbagi, net masknya itu berbeda-beda. Ya, langsung aja kita mulai. Sebelumnya di sini saya sudah siapkan untuk jaringan pertama. Ya, di sini kita akan buat menjadi 3 jaringan, ya, di mana di setiap jaringannya itu ada FLSM. Ini yang pertama, di jaringan pertama. Di jaringan kedua itu kita buat di VLSM, dan jaringan ketiganya eh, kita buat lagi di FLSM dengan menggunakan jaringan penghubung. Nah, di sini untuk jaringan penghubungnya juga sudah saya siapkan. Jadi setiap jaringan ini memiliki satu jaringan penghubung, di mana setiap router itu nanti kita akan setting untuk menjadi satu jaringan seperti itu. Langsung aja di sini, pertama kita siapkan routernya terlebih dahulu. Karena di sini kita menggunakan 3 jaringan, kita menggunakan router yang 2911. Kenapa? Karena 2911 ini bisa menghubungkan 3 router sekaligus seperti itu. Jadi di sini routernya macam-macam ya, sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya masing-masing. Nah, di sini saya menggunakan router di 2911, ya. Di sini karena kita ingin membuat 3 jaringan, kita berarti membutuhkan 3 router yang pertama. Oke, setelah 3 router ini kita siapkan, kita masuk ke jaringan pertama. Jaringan pertama ini kita siapkan satu switch, ya, sebagai switch inti, di mana nanti kalau misalkan dibutuhkan subnetting tambahan, jadi bisa setiap subnet atau jaringan yang lebih kecilnya itu bisa terhubung langsung ke jaring, ke switch utamanya ini. Oke, kita masuk di sini, si switch pertama ini akan kita buat PLSM dan di switch di kliennya. Selanjutnya kita siapkan juga switch utama yang kedua di router yang kedua juga, ya, di mana nanti si sama gunanya si router utama ini, si switch utama ini akan menghubungkan ke switch klien yang ada di kliennya masing-masing seperti itu. Misalkan di lantai 1 atau lantai 2 seperti itu. Selanjutnya kita siapkan lagi untuk switchnya di jaringan ketiga, ya, switch utamanya lanjut ke switch penghubung ke switch kliennya. Oke, di sini untuk contoh akan kami buat masing-masing setiap switch-nya itu kami siapkan 2 PC, ya, sebagai contoh. Nah, di sini hmm, kita langsung masukkan PC-nya, ya. Kita masing-masing menyiapkan 2 PC di setiap subnetnya. Oke, kita buat 2 PC, untuk 2 PC. Oke, lanjut lagi ke switch berikutnya. Oke, nah ini untuk model jaringannya kita sudah buat, ya. Selanjutnya masing-masing router kita hubungkan terlebih dahulu. Ya. Seperti biasa teman-teman, untuk menghubungkan router dengan router, di sini kita bisa menggunakan kabel cross, ya, di mana kabel cross ini digunakan untuk perangkat yang modelnya sama seperti router dengan router, switch dengan switch, atau eh, PC dengan PC seperti itu. Nah, hubungkan router pertama ke router kedua, selanjutnya router kedua dengan router ketiga. Nah, sebenarnya sih sampai sini juga boleh, tapi di sini saya mau menghubungkan juga router ketiga kembali ke router pertama. Kenapa? Karena kalau misalkan nanti ada masalah di kabel
dari router kedua atau ketiga itu putus, jadi dia bisa merouting kembali menggunakan kabel yang ada di router pertama ke router ketiga. Jadi mereka tetap aman seperti itu, seperti topologi ring, ya, seperti itu. Memang mungkin pada saat implementasinya menggunakan budget yang besar, tapi ini lebih aman kalau misalkan digunakan untuk perusahaan seperti itu. Oke, lanjut kita hubungkan dari router pertama ke switch utama. Ya, di sini kita menggunakan kabel straight, ya, di mana karena router dan switch adalah perangkat yang berbeda, jadi kita membutuhkan kabel straight untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Oke, langsung aja kita hubungkan. Selanjutnya dari router kedua ke switch utama yang kedua. Oke. Selanjutnya kita dari router 3 menuju switch utama yang ketiga. Oke. Nah, di sini sudah terhubung antara router dan switch-nya masing-masing, ya. Selanjutnya kita menghubungkan switch utama menuju ke switch client. Kita menggunakan kabel cross karena ini perangkatnya sama, ya, antara switch dengan switch. Jadi kita menggunakan kabel cross. Oke, lanjut menggunakan kabel cross kembali dari switch utama kedua menuju switch yang ada di client. Oke, selanjutnya switch utama yang ketiga menuju ke switch yang ada di client. Seperti itu. Oke, nah untuk switch-nya sudah terhubung semua. Di sini sekarang terakhir kita tinggal menghubungkan antara switch yang ada di client menuju ke PC-PC yang ada di client. Di sini karena ada dua perangkat berbeda, kita menggunakan kembali kabel cross. Oke, kita hubungkan kembali kabel cross-nya. Di sini lanjut hubungkan kembali untuk PC yang kedua. Oke, lanjut lagi, hubungkan lagi untuk di switch client yang kedua. Hubungkan kembali dari switch client menuju PC. Oke, lanjut switch ketiga. Kita hubungkan kembali ke yang switch ketiganya. Oke, oke. Nah, di sini sudah terhubung semuanya, ya, teman-teman. Jadinya tinggal kita masukkan IP-IP-nya, kita setting untuk IP-IP yang ada di setiap PC dan routernya masing-masing. Oke, nah di sini, ya, kita coba setting IP-nya sesuai dengan jaringan yang sudah kita buat, ya. Kita masuk ke jaringan pertama, yaitu adalah FLSM, di mana di sini saya menggunakan network 10.10.0.0. Ini IP kelas A, ya, IP kelas A, di mana IP-nya ini adalah IP privat. Oke. Nah, di sini saya menggunakan untuk jaringan utama itu di prefix 124, ya, itu IP startnya di 10.10.0.1 dengan di IP terakhirnya itu di 10.10.0.254. Nah, di subnet pertama, ya, ini anggap kita ini subnet pertama, ya. Untuk subnet pertama ini kita, ya, di sini kita anggap ini subnet pertama, ya. Ini subnet pertama dan yang selanjutnya ini menjadi subnet kedua seperti itu. Oke, nah lanjut kita masukkan IP-nya, ya. Kita masukkan IP-nya ke setting. Oke. Nah, tadi di sini kita menggunakan titik 0, titik 2. Kenapa titik 2? Karena titik 1 nanti akan saya pakai untuk menggunakan routernya sebagai IP routernya. Oke. Di sini untuk subnet masknya kita pakai karena ini FLSM jadi harus sama antara subnet pertama dan subnet kedua. Saya menggunakan di /25 atau prefix 25. Oke, prefix 25 itu untuk net masknya itu di 255.255.255.128. Oke. Berarti di sini 255
255.255.128. Oke, untuk default gateway-nya, IP routernya itu nanti akan saya setting di 10.10.0.1. Oke, nah kalau sudah, lanjut kita masuk ke subnet kedua, di mana subnet kedua ini dimulai di 129 untuk IP startnya, ya untuk IP jaringan nanti di 128. Kenapa sih? Karena emang tadi pertama subnet 1 kita sampai dengan 126. Jadi di mana PC di subnet 1 itu bisa menggunakan 126 PC atau 126 host yang bisa terhubung ke jaringan pertama. Nah, sampai keduanya ini karena dia VLSM, dia sama-sama 125 ya. Kalau kita menggunakan 125, lanjut kita setting untuk IP-nya. Ya, kita setting IP-nya. Di sini tadi kita sudah siapkan untuk di 10.10.0, berarti di 129 IP startnya. Startnya kita samakan 255.255.258. Oke, dengan default gateway-nya itu IP router ya, 10.10.0.1. Lalu 10.0.1. Oke, nah kalau sudah terhubung atau sudah kita input semua, kita atur konfigurasinya, lanjut kita mengkonfigurasikan si routernya. Oke, nah di sini kita lihat dulu untuk kabel yang terhubung ke router ini itu menggunakan kabel Gigabit Ethernet 02 ya. Nah, jadi di sini jangan sampai salah, berarti kita menghubungkan Gigabit Ethernet 02. Oke, kita on-kan dulu untuk portnya. Nah, sini kita setting di 10.10.0.1 dengan default IP-nya kita pakai di /24 ya. Berarti di titik 0 mas ya. 255.255.255.0. Oke. Nah, ini sudah kita setting. Nah, di sini sudah terhubung ya di subnetting pertama. Untuk mencobanya kita bisa langsung tes ping ya. Kita coba ping di 10.10.0.1 yang awal. Oke, di sini sudah reply ya. Sudah reply berarti di PC pertama ini sudah terhubung ke jaringan yang ada di router ini. Oke, lanjut kita masuk ke router kedua ya. Untuk router kedua atau jaringan kedua ini kita menggunakan IP subnettingnya kita pakai di VLSM ya, di mana tadi kita sudah sempat jelaskan di awal. Untuk VLSM itu adalah variable length subnet mask, di mana setiap subnetnya itu memiliki prefix yang berbeda-beda. Berbeda dengan tadi dengan FLSM. FLSM itu setiap subnetnya menggunakan prefix yang sama, jadi sudah fix ya. Fix length subnet mask. Nah, kalau misalkan untuk yang VLSM itu adalah variabel length subnet mask. Jadi untuk subnet dan subnet pertama dan subnet kedua itu memiliki prefix yang berbeda. Oke, kita langsung aja. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk subnet keduanya ini saya menggunakan IP kelas B ya, di mana ini juga masih IP private ya. Oke, nah di sini saya siapkan IP-nya untuk di routernya atau network jaringan kita. Nah, di sini langsung uh, kita input dari PC-nya terlebih dahulu aja. Nah, untuk subnet pertamanya di sini di 172.16.0.0, di mana kita menggunakan prefix 25 ya. Untuk prefix 25 ini berarti dia bisa menggunakan 128 host yang ada ya. Itu sudah include dengan IP network dan IP broadcast-nya. Jadi totalnya 128 host. Oke, kita langsung konfigurasi di subnet pertama ya. Di sini untuk di selanjutnya
kita simpan. Oke, kita IP configuration terlebih dahulu. Ya. Di sini tadi sudah kita siapkan IP-nya di subnet pertama itu 172.168.0.0 ya, tapi di sini karena yang jaringan satunya akan saya gunakan untuk router, berarti kita masukkan 0.2. Subnet masnya tadi sudah kita siapkan ini di 125 ya. Untuk net masnya ini di 128 ya. 255, 255, 255, 128. Oke, ini untuk visit pertama atau subnet pertama sudah kita setting. Lanjut ke subnet yang kedua. Oke, untuk subnet keduanya di sini juga sudah kita siapkan. Nah, di sini saya menggunakan slash 27, di mana slash 27 ini ada kurang lebih itu 30 30 plus 27 itu bisa 32 host ya, include dengan IP network dan IP broadcastnya seperti itu ya. Kita coba untuk konfigurasi kembali ya. Di sini untuk IP address-nya sudah saya siapkan juga ya teman-teman. Jadi kita start di 128 ya. Untuk subnet masnya kita pakai slash 27. Oke, tapi di sini untuk IP startnya jangan lupa kita tambahin 1 jadi 129 ya. Untuk subnet masnya saya pakai slash 27, jadi di sini di 255 di satu sorry, slash 27 itu berarti 224. Oke, 224. Teman-teman di sini sudah paham ya cara melakukan penghitungan subnet mas ya. Oke, kita masukkan untuk subnet masnya di 24. Untuk default gateway-nya kita masukkan tadi untuk jaringan kita atau network kita itu di 01 ya, berarti 72.16.0.1 untuk default gateway-nya. Oke, nah jika sudah kita akan coba kembali. Nah, sekarang kita konfigurasi untuk routernya, di mana routernya ini kita lihat kembali. Kalau misalkan teman-teman lupa ya, teman-teman bisa coba hubungkan ulang ini untuk ininya. Nah, di sini teman-teman jadi nggak salah ya, di Gigabit Internet 02. Oke, kita setting Gigabit Internet 02. Dimana tadi jangan lupa portnya di on kan juga ya. Untuk IP-nya itu nah, 72.106.0.1. Oke, untuk subnet masnya tadi kita menggunakan di subnet slash sorry untuk VLSM ini kita menggunakan slash 24 ya, di mana 255 255 255 titik 0. Oke, kembali lagi di sini 255 titik 0 untuk IP-nya sudah benar ya, 172.16.01. Oke, kalau sudah, nah di sini kita bisa coba langsung testing ya untuk dari subnet pertama. Kita coba 172.16.0.1. Oke, sudah reply ya teman-teman. Ya, lanjut kita masuk ke jaringan yang ketiga. Ya. Di sini saya menggunakan FLSM kembali, di mana untuk FLSM-nya di sini sudah siap-siapkan. Untuk jaringan ketiga itu kita menggunakan IP privat juga, ya, tapi di kelas C. Kalau pertama tadi di kelas A, yang kedua di kelas B, yang ini di kelas C menggunakan IP privat juga. Oke, untuk networknya di sini sudah siapkan di 192.168.11.0. Oke, untuk graphicsnya sama, kita menggunakan SAS24 ya.
langsung aja kita masuk ke subnet pertamanya. Di sini subnet pertamanya kita menggunakan di /26. Ya, untuk selanjutnya ini kita membuat FLS yang kembali. Jadi untuk subnet pertama di prefix 26, otomatis di subnet kedua, kalau ini FLSM juga sama di prefix /26. Seperti itu. Oke, kita langsung eh, konfigurasi aja. Ya, kita langsung konfigurasi untuk PC yang pertama. Di sini di 192.168.11.2. Oke, karena di sini /26 berarti kita menggunakan atlas di 192. 192. Oke, oh sorry, untuk /26 itu di 192 benar ya. 192, coba kita setting kembali. 192, oke, 192, 168, 11, 192, 168.11.0. Oke, sorry, di sini mungkin ada kesalahan untuk IP-nya. Coba kita ulang kembali 192, 168.11.2. Oke, di sini kita menggunakan /2 di 192. Oke, sudah ya. Nah, 192, lanjut ke subnet yang kedua. Untuk subnet yang kedua itu lanjutan dari subnet yang pertama, di mana tadi untuk subnet pertama itu adalah IPN-nya di 62, berarti kalau untuk uh, subnet keduanya itu kita start di 65, karena 63-nya itu menjadi IP broadcast, dan 64 itu masuk ke jaringan kita. Untuk IP startnya itu bisa kita gunakan di titik 65. Oke, langsung aja. Di sini kita copy paste. Untuk subnetmasnya sama ya, karena ini VLSM. Jadi menggunakan subnetmas pertama di jaringan subnet yang pertama dan subnet yang kedua. Untuk default gateway-nya kita masukkan IP router kita ya. Ini IP router kita. Jangan lupa. Oke, sudah. Di sini saya lupa mungkin untuk konfigurasi untuk IP routernya. Coba cek kembali. Nah, ya, di sini lupa. Sudah. Oke, ya sudah. Sekarang lanjut kita setting untuk IP routernya. Nah, di sini untuk kabelnya, kalau misalkan teman-teman lupa, bisa tinggal ditarik dan dipasangkan ulang. Nah, di sini kita tinggal di Ethernet 02 ya. Di Ethernet 02 langsung kita setting ke gigabit Ethernet 02-nya. Jangan lupa portnya kita on-kan kembali, kita masukkan IP-nya di sini kita masukkan jaringan yang pertama ya. Untuk slash-nya tadi karena pakai /24 ya. Oke, benar. Jadi untuk IP-nya sudah benar. Dan di sini bisa langsung kita tes untuk ping-nya terlebih dahulu. Oke, kita coba ping 192.168.11.1. Coba, oke. Oh, oke. Untuk yang pertama ini ada RTO ya, request timeout. Kita coba sekali lagi kalau gitu. Wah, ini karena emang biasa. Nah, coba. Oke, langsung reply ya. Sudah berhasil untuk pingnya dari subnet pertama menuju ke router. Oke, dan di sini bisa dipastikan untuk setiap subnet masing-masing sudah terhubung ke routernya masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan setiap routernya menggunakan satu jaringan penghubung. Jadi di mana setiap router ini dia sebenarnya itu ada satu jaringan penghubung. Nah, lanjut dibagi menjadi 3 router dan 3 routernya itu membagi subnet-subnet yang lebih kecilnya lagi. Nah, di sini untuk jaringan penghubungnya sudah saya siapkan untuk IP-nya itu di 192.168.0.0. Ini juga sama ya, masih ada output SD. Di sini saya menggunakan prefix /29. Nah,
Untuk IP startnya itu di 192.168.0.1 dan untuk IPN-nya itu di 192.168.0.6. Oke, langsung aja kita konfigurasi untuk di router pertama ke router kedua, ya. Jadi untuk penghubungnya kita langsung masukkan, ya. Kalau misalnya teman-teman lupa kabel yang mana yang mau dikonfigurasi, teman-teman bisa cabut dan pasangkan kembali. Nah, di sini di edit Ethernet 0.0. Langsung aja kita konfigurasi, ya, untuk gigabit titik nol titik nolnya. Nah, jangan lupa portnya kita on kembali. Untuk IP-nya di sini berarti 192.168.0.1. Oke, lanjut untuk subnet masknya saya pakai yang 129, jadi net masknya itu di 248. 248. Oke, sudah. Kita masuk ke yang kedua, dari router kedua ke router ketiga, ya. Ini dia kita net 0.0. Kita langsung setting. Oke, jangan lupa kita on kan. Ya, berarti di sini dua. Karena yang satu udah dipakai tadi, sebelas masnya 248 ya. Iya. Ya, benar 248. Oke, kalau sudah lanjut yang ketiga menuju ke yang pertama. Ini kredit internet nomor satu. Coba setting kredit internet nomor satunya. Oke, ini 248. Powernya kita tambah juga. Oke, yang kita coba, ya teman-teman. Eh, Setting juga untuk ininya, di setting sudah. Oke, belum kita setting. Oke, tadi ini sudah di setting semuanya, ya, teman-teman. Oke, coba cek kembali. Ini juga sudah. Lanjut coba kita cek kembali di sini. Oke, sini belum. Ini baru. Oke, yang ini juga sudah. Ya, 01. Oke, kalau misalkan sudah, ini seharusnya bisa coba kita lakukan tes ping, ya, dari router pertama ke router kedua. Caranya di sini kita coba melakukan ping, ya, di CLI. Oke, coba save, save, ya. Tuh, kita coba ping tadi 192.168.0.1. Oke, coba. Oke, di sini masih request timeout, teman-teman, ya. Jangan kita coba kembali kita settingan ulangnya. Oke, coba sebelumnya akan kita hapus dulu, ya, untuk setiap kabelnya, ya. Oke, kalau sudah akan kita coba hubungkan ulang, ya. Jadi karena ini dua perangkat, ya, bisa coba langsung klik klik internet 00, kita langsung masukkan 00.
Oke, satu, kita, oke, lanjut kita hubungkan. Oke, kalau sudah lanjut kita hubungkan kembali. Oke, nah teman-teman di sini sudah terhubung semuanya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton YouTube saya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.